Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur yang panjang sehingga masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin. Rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan hari ini, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Yang ini merupakan bagian dari tugas program guru penggerak yang hari ini akan dibawakan materinya nanti oleh Bapak Mustofa Indra Kurniawan, yaitu CGP Angkatan 11 dari Kota Bogor. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja mungkin mulai masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak Mustofa Indra. Kepada Bapak Mustofa Indra kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ema. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam acara hari ini. Terima kasih sudah mendukung dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak pada program pendidikan guru penggerak tahun 2024. Nama saya Mustofa Indra Kurniawan. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kota Bogor. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah tentang budaya positif. Sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu setuju mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa jadi. Setuju juga. Oke, baik Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Ada yang tidak? Mangga Pak Hareno. Tidak? Alasan tidak nanti akan siswa itu akan mengharapkan imbalan atau pemberian penghargaan tersebut. Oke. Jadi Pak Hareno tidak setuju dengan bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi mungkin Pak Hareno ketika nanti anak selalu diberikan penghargaan, maka dia orientasinya adalah kepada penghargaan itu. Ketika tidak diberi penghargaan, maka anak itu tidak akan jalan dalam melaksanakan kedisiplinannya seperti itu. Baik, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua. Ya. Oke, setelah pemantik, berikutnya adalah topik yang akan kita sampaikan pada saat ini adalah terdiri dari 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Topik pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya Bapak Ibu, mohon maaf ini ada permainan dulu Bapak Ibu ya. Yaitu permainan tentang cobalah buka. Jadi permainannya mangga nanti Bapak Ibu yang berdampingan dengan sebelahnya silahkan menuliskan sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Silahkan tuliskan di genggaman tangannya. Kalau tidak ada pulpen mungkin bayangkan saja bahwa hal itu adalah hal yang paling berharga buat Bapak Ibu semua. Kemudian setelah Bapak Ibu menuliskan atau memikirkan, nanti pasangan sebelahnya silahkan membujuk, merayu,
menggoda atau bahkan mengintimidasi atau menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang supaya Bapak Ibu bisa membukakan kepalan Bapak Ibu, kepalan tangan Bapak Ibu. Ya, misalkan Pak Denny lagi menggenggam nih, kemudian Pak AGT mencoba merayu untuk membuka kepalan tangannya. Mangga silahkan. Terima kasih Mas. Iya, silahkan. Pak Haryono sama siapa Pak Haryono? Ya. Kalau dibuka gimana Pak? Ya, mangga Bu Yeni apakah membukakan kepalan tangannya untuk Bu Emma atau tidak gitu dengan rayuannya Bu Emma? Ya, mangga. Coba Buka dong. Dibuka Pak, setelah dikasih duit. yang dibuka berapa orang? Yang dibuka berapa orang? Pak Dede dibuka 1, Bu Tete dibuka enggak? Bu Tete enggak. Pak Haryono, Pak Ari dibuka enggak Pak Imawan? Enggak ya. Bu Yeni atau Bu Emma dibuka enggak? Enggak ya. Oke. Ya. Nah, jadi di sini hanya satu orang yang berhasil merayu untuk membuka kepalan tangan, yaitu Pak AGT membuka kepalan tangan Pak Denny gitu. Yang lainnya ternyata tidak ya. Nah. Ya. Coba saya tanya Pak Denny, apa alasan Pak Denny membukakan kepalan tangannya untuk Pak AGT? Dikasih uang. Oh ya, ya. Jadi motivasi dikasih uang ya Pak Denny ya. Oke, baik. Nah, dari permainan tadi Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan bahwa Pak Denny berhasil dirayu oleh Pak AGT dengan tetapi guru-guru yang lain tetapi tidak bisa merayu atau tidak bisa membukakan kepalan tangannya. Kira-kira apa yang bisa didapatkan dari Bapak Ibu? Boleh Pak AGT, mangga silahkan. Menurut saya dari permainan kepalan tangan yang tadi, di dalam keseharian kita akan dihadapkan dengan pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan dari permainan tadi ya tergantung kepada kita. Walaupun di lingkungan kita itu akan berusaha bagaimana dengan kepentingan masing-masing gitu. Seperti tadi ada yang dibujuk, diberikan tekanan, diberikan iming-iming dan segala macam. Tapi akan kembali untuk keputusan itu kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau membuka atau enggak? Ya tergantung. Misalkan saya tadi ngasih duit gitu atau ngasih uang, mungkin sudah cukup untuk mengimbangi. Jadi keputusannya ya udah dibuka aja. Kalau dari Bapak Ibu yang lain mungkin nggak dibuka, ya bisa jadi karena iming-imingnya belum sesuai dengan sesuatu yang berharga yang ada dalam kepalan tangan tadi. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak AGT, bagus sekali ya. Jadi memang benar kesimpulannya adalah kita sebagai manusia akan sulit untuk mengontrol orang lain seperti itu. Di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada dasarnya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jadi ini ada ilusi guru bisa mengontrol murid, tetapi bertentangan dengan apa yang tadi kita lakukan Bapak Ibu. Dari sekian banyak Bapak Ibu yang mengepalkan tangannya, hanya satu orang saja yang bisa memberikan tangannya, yang lainnya kekeh dengan kepalan tangannya. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ya, kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini ada ilusi ada statement yang salah bahwa dengan kritikan, dengan membuat orang bersalah itu akan menguatkan karakter.
Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kenapa gagal? Karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tersalahkan. Ketika kita terus-menerus menyalahkan mereka, mereka akan semakin merasa dirinya bahwa dirinya adalah buruk, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini Bapak Ibu, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, bahkan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini ada ilusi-ilusi yang memang selama ini ada dalam diri kita yang bahwa itu memang ternyata keliru Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah metode menerapkan disiplin yang mendidik anak untuk bertanggung jawab dan membangun kesadaran diri dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri memungkinkan siswa untuk memahami dan menyadari tindakannya berdasarkan motivasi internal, bukan karena tekanan, pujian, atau hukuman. Jadi harus memang menyadarkan diri seorang murid, itu baru nanti muncul dari intrinsik dari dalam diri sendiri. Selama ini yang tadi contohnya bahwa Pak AGT berhasil membujuk Pak Denny untuk membukakan kepala tangannya dengan mungkin pujian atau dengan bujukan, itu merupakan faktor eksternal seperti itu. Jadi ketika kita membicarakan disiplin positif, bagaimana kita mengembangkan murid itu untuk berdisiplin positif dengan cara membangun kesadaran diri. Artinya dari dalam diri, dari dalam intrinstiknya seperti itu. Kaitannya dengan nilai kebajikan universal, di sini dari William Glasser juga, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, pasti. Setiap perilaku seorang murid itu pasti memiliki tujuannya. Dia apakah terlambat sekolah, pasti dia ada alasannya seperti itu. Dia misalkan menyontek kepada teman, dia misalkan berbuat misalkan jahil kepada temannya, mungkin ada tujuannya seperti itu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Gosen ya, seperti itu. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada apa aja? Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang kelima adalah gotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita dorong pada kurikulum Merdeka itu supaya anak-anak memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian topik kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Dian Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan anak itu datang tidak terlambat, anak itu mengerjakan tugas. Karena apa? Karena mungkin motivasinya menghindari hukuman. Oh, takut ya, Pak AGT bisa nggak dapat nilai, misalkan nggak ngerjain tugas, misalkan gitu, seperti itu. Atau Pak Denny yang suka di depan, misalkan terlambat, takut nanti di push up sama Pak Denny, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya tadi, Pak Denny berani membukakan kepala tangannya karena ada yang iming-imingi hadiah dari Pak AGT. Begitu juga dengan anak, mungkin kita secara tidak sadar kita pernah melakukan itu, bahwa ayo anak-anak yang misalkan bisa mengerjakan dengan cepat, nanti sama ibu dikasih permen misalkan, atau nanti sama ibu dikasih nilainya lebih tinggi misalkan, seperti itu. Nah, itu motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kedua-duanya ini adalah motivasi eksternal. Hukuman eksternal dari orang lain, imbalan juga dari orang lain, seperti itu. Nah, yang ketiga yang ingin kita capai adalah untuk menghargai diri sendiri.
Artinya apa? Artinya anak-anak tuh sadar bahwa ketika mengerjakan tugas tepat waktu, dia datang tidak terlambat, menggunakan seragam yang rapih, itu adalah mulai dari kesadaran sendiri, seperti itu. Ini yang dinamakan dengan tujuan disiplin positif, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu? Kalau menurut di sini, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bahkan tidak dilibatkan. Misalkan ada satu anak dia tidak mengerjakan tugas, ujuk-ujuk dihukum. Sok, kamu tinggal kelas, kamu nggak boleh masuk pelajaran bapak, gitu kan? Nah, itu hukuman. Anak itu merasa tiba-tiba gitu kan, aduh saya tidak mengerjakan tugas, tapi kenapa hukumannya seperti ini? Kenapa saya dibeginikan seperti itu? Itu secara tiba-tiba yang tidak anak ketahui sebelumnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah, sementara kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh guru dan murid. Misalkan nanti anak-anak ya, kita misalkan mengumpulkan tugasnya 2 hari kemudian atau misalkan 1 minggu kemudian, maka ketika nanti ada anak yang tidak mengumpulkan di waktu yang sudah ditentukan, berarti anak itu tidak melanggar konsekuensinya. Nah, itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita akan coba nih, kira-kira Bapak Ibu. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Sudah ada aturan. Sudah ada aturannya. Oke, ada konsekuensi. Ya, ada konsekuensi, ada hukuman. Oke, nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, tadi yang ini agak rame. Meminta murid tidak mengenakan sepatu harian dikarenakan tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman Bapak Ibu. Ya, itu hukuman Bapak Ibu ya. Ya, karena apa? Kenapa disebut hukuman? Karena meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Wah, kasihan banget ya. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi, memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Di sini Bapak Ibu, untuk mencari solusi masalah mereka, seperti itu. Itu restitusi ya Bapak Ibu. Ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah belajar dari kesalahan, ya, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Itu restitusi. Kemudian yang keempat adalah restitusi diri, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter, bukan tindakan, berfokus pada solusi. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Berfokus pada solusi, bukan berfokus pada masalah, tetapi berfokus pada solusinya. Ketika anak misalkan seperti tadi, dia tidak mengenakan sepatu hitam, kita tidak hanya fokus pada masalah dia kenapa dia tidak menggunakan sepatu hitam, tapi kita berfokus pada solusinya. Kita tanya dulu kenapa dia bisa sampai menggunakan sepatu yang berwarna lain gitu kan, apa alasannya. Maka kita
gali supaya fokus pada solusi. Mungkin ketika ini terjadi, kedepannya harus seperti apa. Itu restitusi seperti itu. Yang kesembilan adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, nah ini Bapak Ibu, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Di sini ada gagal itu adalah hukuman, sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Ini saya menggarisbawahi ada 3. Yang pertama, bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian yang berikutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu restitusi. Kemudian, kalau hukuman, peraturannya adalah kamu harus, itu peraturan. Tetapi atau hukuman, kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Seperti itu. Kemudian yang kalau restitusi adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini Bapak Ibu, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Karena ini fokus pada solusi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke topik ketiga Bapak Ibu ya. Topik ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin sebelumnya sudah pernah sering dengar tentang keyakinan kelas. Di sini ada perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Peraturan lebih mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu peraturan. Sementara keyakinan lebih berfokus pada sikap dan nilai yang dipegang oleh kelas. Peraturan bisa diberlakukan dengan sanksi, sedangkan keyakinan biasanya dipupuk melalui diskusi, contoh, dan refleksi bersama. Contoh-contohnya Bapak Ibu untuk peraturan kelas, datang tepat waktu ke kelas, menghormati guru dan teman sekelas, tidak menggunakan ponsel selama pelajaran berlangsung. Ini peraturan kelas. Kita bandingkan dengan contoh keyakinan kelas, setiap siswa memiliki potensi untuk sukses. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi pasti setiap manusia, setiap murid selalu akan ada pada saatnya untuk melakukan kesalahan. Kita yakinkan kepada mereka bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama dan saling menghormati adalah kunci untuk keberhasilan bersama. Jadi di situ munculnya nilai-nilai kerjasama, saling menghormati adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan yang tadi. Nah ini Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan yang mana adalah peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Siapa Bapak Ibu yang bisa menjawab, Bangga? Yang sebelah kiri, yang ini peraturan. Yang sebelah kanan adalah keyakinan kelas. Ada yang lain Bapak Ibu mungkin? Apa sama semua? Sama Pak Denny sama ya? Coba kita dengarkan dari Pak AGT. Mengapa demikian Pak AGT? Silahkan. Menyambung dari yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Mustafa aja, kalau untuk kesepakatan itu kan berupa nilai-nilai yang diyakini bersama. Kalau saya lihat subjek dari kata-katanya itu kami guru, kami murid, itu kan subjek dan itu merupakan sesuatu yang diyakini bersama. Saya lihatnya cuma dari katanya aja sih Pak Mus. Tapi mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mungkin bisa lebih menjelaskan secara lebih detail gitu. Baik, lalu untuk Bapak Tengko, yang lain mungkin hari ini ada tambahan? Cukup, jelas cukup. Bapak Ibu yang lain ada tambahan mungkin? Cukup ya. Tidak salah yang dikatakan oleh Pak AGT, tetapi di sini ada saling menyayangi, ada semangat. Jadi ketika keyakinan kelas itu memunculkan nilai-nilai kebajikan. Yaitu nilai kebajikannya apa? Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Ini peraturan selalu
kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Sikapnya apa yang bisa dilihatkan dari selalu mengomongin guru itu? Disiplin, tanggung jawab kah atau apa? Bisa ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, apa kira-kira? Kami saling sama lain. Ya. Nilai kebajikannya Pak GT, kira-kira apa? Nilai kebajikannya dari dilarang mengganggu orang lain. saling menyayangi. Saling menyayangi. Hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, Saling menyayangi. saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba, Cinta kesehatan. cinta kesehatan. Terus kan cintanya kan. Cinta kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran. Ya, budaya antri, ya disiplin. Gunakan masker, kesehatan. Peduli kesehatan. Peduli kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Menjaga ketertiban umum. Ketertiban ya atau keselamatan. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu ya. Ya, betul, tanggung jawab. Banyak yang betul ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain ya. Betul semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Alhamdulillah, udah betul semua. Pinter-pinter ya, guru-guru SMK 2 ya ternyata. Alhamdulillah. Berikutnya. Topik keempat, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ya Bapak Ibu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seperti itu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah ini ketika kita menemukan seorang anak yang seperti itu, berarti dia sedang memerlukan kebutuhan kasih sayang. Ya, dia ingin diterima, ingin disukai oleh lingkungannya, seperti itu. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini kadang-kala kita juga sering ada anak yang menemukan hal seperti itu, yaitu ada anak yang ingin terlihat lebih unggul daripada orang lain, apakah dari segi keterampilannya, apakah dari segi pengetahuannya, berarti dia membutuhkan penguasaan di situ. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan kebebasan, Bapak Ibu di sini. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonom, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Seperti itu. Jadi ini ciri-ciri anak yang memang butuh kebebasan. Ketika kita misalkan mengarahkan kepada A, ternyata dia punya pilihan yang lain, seperti itu. Ini ciri-ciri anak yang mempunyai kebutuhan kebebasan. Berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Misalkan jahil kepada temannya, seperti itu. Dia sering bercanda dengan temannya, mengajak bercanda dengan temannya, seperti itu. Itu kebutuhan kesenangan. Sekarang topik kelima, Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Nah ini, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Biasanya guru-guru yang posisi penghukum, perkataan yang sering terlontar adalah patuhi aturan saya atau awas. Nah itu penghukum. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Ini posisi sebagai penghukum. Kemudian berikutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, atau bersalah, atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang terlontarnya adalah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini?
Nah, itu artinya posisi pembuat merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Seperti itu. Misalkan, ayo coba lakukan, nanti kalau tidak, ibu dimarahi kepala sekolah, misalkan seperti itu. Atau nanti ibu jadi bagaimana, itu ada rasa perasaan bersalah dari anak murid kita. Yang berikutnya adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya perkataan yang disampaikannya adalah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini kata-kata yang biasa terlontar ketika seorang guru memposisikan diri sebagai teman. Hal negatif di posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantunya atau tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan bahkan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul, anak-anak akan bertindak hanya untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut karena merasa bestie dengan gurunya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan pemantau biasanya adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau ini dia berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang telah dibuat, seperti itu. Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang, seperti itu. Nah, yang kelima Bapak Ibu adalah posisi manajer. Posisi terakhir adalah posisi manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Di sini digarisbawahi, berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini seorang manajer jadi mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri atas kesalahannya yang dibuat sendiri, seperti itu. Biasanya apa perkataan yang dilakukannya adalah, apa yang kita yakini kembali kepada keyakinan kelas yang telah dibuat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi fokus kepada solusi untuk perbaikan ke depan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dengan kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut pada kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Sekarang kira-kira Bapak Ibu pada posisi apa nih dari 5 posisi kontrol itu? Penghukum. Pak GT penghukum. Ada yang manajer kah? Atau pemantau? Oh, manajer, memang manajer. Ada yang sebagai teman mungkin di sini? Teman, ya. Ada ini teman. Nah, betul Bapak ya. Kadang-kadang kita gabungan. Kadang sebagai penghukum gitu. Kadang kita hukum, bisa kita jadi teman. Atau bahkan kita sebagai manajer, seperti itu. Karena memang ada kalanya kita juga melihat situasi kondisi yang ada ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Baik, bagus Pak. Kemudian berikutnya adalah ini ada video. Bapak Ibu silahkan dilihat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Ya, Bapak Ibu, nah tadi barusan adalah contoh dari penerapan posisi kontrol yang dilakukan di suatu sekolah seperti itu. Apakah sudah ada gambaran Bapak Ibu? Posisi manakah Bapak Ibu? Sudah. Posisi apa Bu Emma? Oh, manajer. Oh, manajer. Iya, Bu Yeni posisi apa? Kadang teman, Oh, kadang teman. kadang penonton, mantau, kadang Bu Widya yang di belakang nih, diam aja nih. Posisi apa kira-kira Bu? manajer. Manajer ya pasti ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Yang ini latihan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan? Posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum ya. Ayolah lakukan demi ibu, bapak. Ya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang masih ekstrinsik. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ya kasih reward dosennya. Kira-kira posisi apa? Teman ya. Oke, Pak Hareno teman ya. Kemudian berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, oh ini pemantau nih. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ini pemantau ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya adalah topik 6. Topik terakhir Bapak Ibu ya adalah segitiga restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, Bapak Ibu, di sini untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu caranya untuk menstabilkan identitas dari seorang murid. Kemudian yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian langkah terakhir, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah tahapan dari segitiga restitusi. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Di sini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang awalnya merasa gagal dengan apa yang telah dilakukan dirinya karena membuat kesalahan, sehingga
menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Perkataannya bisa dilakukan dengan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini, misalkan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu power yang tadi disebutkan Bapak Ibu, freedom atau kebebasan, love and belonging ya, kasih sayang, kemudian fun atau kesenangan, dan terakhir adalah kebutuhan dasar atau survival seperti itu. Biasanya perkataan yang bisa dilakukan adalah kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Itu contoh-contoh dari validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, ini ada paparan lagi Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak?
Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3.
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Ya, Bapak Ibu, barusan adalah video tentang segitiga restitusi. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, itu tadi paparan materi dari Bapak Mustafa Indra. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Mustafa Indra. Ya, dari materi yang disampaikan tadi ternyata banyak yang tidak kita ketahui ya. Jadi di posisi seperti apakah kita selama ini? Dan kadang kita mengambil jalan pintas, ternyata kita lebih banyak di posisi penghukum ya Pak GT ya. Iya, karena memang gampangnya seperti itu. Apalagi kalau tidak punya bekal ilmu, katakanlah, dalam menghadapi murid, itulah posisi paling termudah. Nah, semoga dari hari ini, setelah kita mendengarkan sharing knowledge hari ini terkait budaya positif di sekolah, kita jadi lebih paham bagaimana cara menghadapi siswa. Dan semoga materi yang disampaikan hari ini menjadi bekal kita dalam menghadapi siswa demi membangun generasi emas, begitu. Terima kasih kepada Bapak Mustafa atas materinya. Mungkin selesai, kita akhiri saja. Ya. Kita akhiri saja kegiatan diseminasi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Mustafa sebagai narasumber dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.